Oke, siap Pak. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah baik semua ya. Iya Pak. Iya Pak. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membukanya dengan doa. Tolong ketua kelas Muslihan untuk memimpin teman-temannya membaca doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita menundukkan kepala sambil berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Ya, Pak. Mengingat kita masih dalam masa pandemi COVID-19, maka dari itu Bapak selalu mengingatkan kita semua untuk selalu menjaga kesehatan, rajin berolahraga, dan yang pastinya selalu mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik Pak. Iya Pak. Baiklah anak-anak, Bapak akan mengabsen kalian satu persatu. Muslihan, Hadir Pak. Ana Sulastri, Hadir Pak. Lilis Sarlina, Hadir Pak. Novita Aini, Hadir Pak. Yuslini, Hadir Pak. Siti Hanifah, Hadir Pak. Ina Opia Prina, Hadir Pak. Ricardo Francisco, Hadir Pak. Rika Andriani, Hadir Pak. Rahmatun Fadila. Iya, alhamdulillah hadir semua anak-anak ya. Iya Pak. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, apakah di antara kalian masih ada yang ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Masih Pak. Pak. Masih ingat. Iya Pak. Iya, masih ingat kita kemarin bahas apa nak? Tentang tahapan desa dan Tentang tahapan perkembangan dan potensi 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 desa. Coba Rika Andrani, ada berapa tahapan perkembangan desa? Pola tahapan perkembangan desa dibagi menjadi 3, yaitu swadaya, swakarya, dan swasembada, Pak. Oke, benar sekali. Berarti masih ingat Rika ya? Tadi ada swadaya, swakarya, dan Swasembada. ada Pak. Coba kalau tahapan desa swadaya itu seperti apa, Lilis? Baik, Pak. Desa swadaya adalah desa tradisional yang ciri-cirinya masih bergantung dengan alam. Iya, benar sekali. Berarti kalau desa swadaya masih bergantung dengan Alam. Dengan alam. Kalau desa swakarya, coba Novita ini. Desa swakarya atau transisi adalah desa yang sudah mengalami perkembangan lebih maju daripada desa swadaya, Pak. Oke, benar ya. Desa swakarya lebih maju daripada desa Swadaya. Transisi. Dan terakhir ada Desa swasembada. Desa swasembada. Ini Abdillah. Desa swasembada adalah desa maju atau modern yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan membangkitkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional, Pak. Iya, benar sekali. Berarti tadi
telah kalian sebutkan, teman sebutkan tahapan perkembangan desa. Dan yang terakhir ada potensi desa. Siapa yang mau menjelaskan atau flashback kembali tentang potensi desa? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Jadi, Pak. Potensi desa terbagi menjadi dua, yaitu potensi fisik dan potensi non-fisik. Iya, benar sekali. Potensi fisik dan non fisik. kalau potensi di kecamatan kita yang sempat kita bahas kemarin, Siti, itu bagaimana? Mayoritas masyarakatnya masih sebagai petani. Benar sekali. Apa yang ditemukan Siti tadi. Jadi di kecamatan kita ini masih mayoritas sebagian besarnya atau 80% lebih masih berprofesi sebagai tani dan kebun, Pak. petani. Satu lagi yang pertanyaan kemarin yang terakhir, apakah ada di kecamatan kita yang sudah kategori tanahnya masuk ke dalam swasembada? Ada, Pak. Ada ya? Kalau ada apa, Opi? Desa Tanjung Lubu, Pak. Desa kecamatan Tanjung Lubu. Desa kecamatan Kecamatan, Pak. Baiklah, anak-anak, berarti kalian semua masih desa yang menjadi sebagai ibu kota. Iya, Pak. Iya, Pak. Anak-anak, baiklah, kalian semua masih ingat atau masih paham dari minggu lalu ya? Alhamdulillah. Baiklah, Iya, Pak. pada hari ini kita akan membahas Baik. tentang kota. Iya, Pak. Jadi kemarin Bapak sempat membaca buku paket dan kamu membaca buku paket. Iya. Baiklah, Bapak akan mencoba lakukan proses untuk mengetahui Ya, sejauh baik, mana baik. pengetahuan kamu tentang kota, dan juga ya proses ini akan Bapak atau akan kita langsungkan atau kita Ya, baik, Pak. buat di link di Quizzes yang linknya akan Bapak share di Iya, grup Pak. WhatsApp kita. Iya, Karya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke, coba Sudah, Pak. silakan gabung di link. Baik. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Langsung anak-anak. Sudah, Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. silakan gabung. Sinyal kita nggak bermasalah ya. Sudah nak ya, kenapa di Bapak ini belum masuk? Silakan. Sepertinya sinyal saya ya. Oke, silakan. Oke, silakan. Sudah di gabung? Kok di sini ya? Sudah. Jadi di Bapak masih coba share ulang ini ya. Ulang link baru ya. Sepertinya di link Bapak ada masalah, tidak ada yang masuk. Iya, Pak. Ini Bapak susulkan kembali link Quizzes-nya. Ini sudah ada Lilis, Rika, Hana. Segera masuk. Coba nak ya, sepertinya ada gangguan sinyal sedikit. Iya, Pak. Yang lain kalau belum gabung, silakan gabung. Di sini ada orang 8, maaf 7. Iya, Pak. Jadi prosesnya nilainya lumayan, tapi berarti ada Rika, Lilis, dan Ana tadi sudah lumayan mendapatkan nilai yang bagus, berarti di rumah sudah membaca walaupun nilainya belum sampai di kita. Sudah Iya, Pak. kita melakukan minimum. Tadi sudah kita melakukan post test. Halo? Iya, Halo, Pak. Iya, Pak. Agak delay sinyal kita ya. Untuk Iya, pembelajaran Pak. Benar. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang kota. Adapun tujuan pembelajarannya
Astagfirullahaladzim. Bapak nggak bisa saya screen ini. Oke. Adapun ini Bapak dari tadi coba saya screen tapi nggak bisa untuk menayangkan PowerPoint Bapak. Saya coba sekali lagi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, astagfirullah. Tidak masalahnya tidak bisa saya screen Bapaknya. Iya, Pak. Baik. Iya, Pak. Karena dari tadi Bapak coba saya screen tapi tidak bisa. Bapak sebutkan saja ya. Baiklah. Baik, Pak. Iya, Pak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui model pembelajaran di Discover Learning dengan menggunakan pendekatan saintifik, kalian diharapkan mampu menunjukkan sikap responsif, proaktif, dan komunikatif selama proses pembelajaran berlangsung. Baik, Pak. Memiliki sikap ingin tahu, kerjasama dalam kelompok, bertanggung jawab, serta dapat menjelaskan klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk dan fungsinya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Itu tujuan pembelajaran kita. Adapun manfaat pembelajaran kita hari ini, Bapak harapkan setelah kita belajar kalian mampu mengklasifikasikan. Mungkin kemudian hari kalian setelah lulus ataupun ada cita-cita kalian bisa mengelompokkan, oh ternyata Kota Palembang itu termasuk ke dalam kategori klasifikasi berdasarkan jumlah penduduk, kalau 5 juta ke atas, oh termasuk kelompongan megapolitan, dan mungkin akan bermanfaat bagi kalian yang ingin mencari kerja. Jadi tidak salah pilih kota. Kalau ke Palembang, mungkin kalau kita ke kabupaten kan belum termasuk kategori kota. Iya, Pak. Iya, Sebenarnya Bapak akan menampilkan foto. Masih ada. Belum tampil ya? Ini kalau ini belum ya? Sudah ada, Pak. Tampil, Pak. Sudah ada, Pak. Sudah ya, sudah. Kalau sudah ada ya? Kalau sudah, apa yang kalian lihat atau apa yang terbesit di benak kalian setelah melihat kedua foto di layar Anda? Sudah? Ya, Sudah, Pak. Silakan. Menurut kalian itu foto apa, Nak? Foto kota desa, Pak. Ya. Kalau menurut Siti Hanifah, oke. Silakan. Menurut kalian itu foto Menurut saya apa? di sebelah kiri Oke, silakan. adalah Bagaimana? dan di sebelah kanan itu ada rumah-rumah yang masih jaraknya masih banyak, Pak. Penduduk. Iya, kalau menurut Siti tadi dipandangnya dari segi kepadatan bangunan ya. Mungkin coba Ina hari ini bisa menambahkan apa yang dikemukakan Iya, oleh Pak. Siti Kalau tadi. menurut saya foto yang di sebelah kiri menunjukkan bahwa di kota gedung-gedungnya tinggi-tinggi, Pak. Sedangkan kalau foto yang di sebelah kanan menunjukkan bahwa di perdesaan masih asri, Pak. Oke, benar sekali apa yang dikemukakan oleh Siti dan Ina Opi tadi. Baiklah anak-anak, kita kemarin belajarnya atau minggu kemarin kita bahas yang foto sebelah kanan, Pak. kanan apa kiri? Oke, benar, sebelah kanan ya. Ya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang
Tentang kota, Pak. Tentang kota. Jadi bisa kalian lihat sendiri, di situ terlihat kontras antara foto yang kiri dan foto yang kanan. Kalau Iya, yang Pak. Iya, Pak. kalau yang kiri itu ada foto kota dengan segala sesuatu, semua kesibukannya, dan sebelah kiri dan segala sesuatu keasliannya. Kalau kemarin desa sudah cukup jelas, dan hari ini kita akan membahas tentang kota. Coba di antara kalian ada yang sudah tahu atau yang membaca sudah tahu pengertian tentang kota? Sudah tahu, Pak. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Sudah tahu. Coba Ricardo Francisco, apa itu pengertian kota? Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Oke. Benar sekali. Terima kasih Ricardo Francisco. Iya, Pak. Berarti semalam atau kemarin sudah sempat membaca di buku cetak ya, Ricardo ya? Iya, Pak. Ya, bagus sekali. Semoga yang lainnya seperti Francisco. Dan tadi sempat disinggung apa? Kalimat terakhirnya, Ricardo? Coba diulang sedikit. Yang terakhir aja, Ricardo. Watak dan ciri kehidupan di perkotaan. Watak dan ciri kehidupan Di perkotaan. Baiklah, Nana, untuk memulai materi kita, tadi sudah dikemukakan oleh Ricardo Francisco tentang pengertian kota. Di sini katanya tadi kota dicirikan dengan watak dan cirinya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ciri-ciri kota. Ciri-ciri kota dibagi menjadi dua, ciri fisik dan ciri masyarakatnya atau ciri kehidupannya. Yang pertama kita akan membahas ciri fisik. Coba dibacakan Siti Hanifah yang pertama, ciri-ciri fisiknya. 1. Berdasarkan kondisi fisik, kota dikelompokkan menjadi beberapa. Di antaranya adalah mempunyai gedung pemerintahan. Oke, cukup. Di antaranya mempunyai gedung pemerintahan. Beda dengan desa kemarin ya. Iya, Pak. Kalau di desa gedung pemerintah bagaimana, Nak? Kantor desa, Pak. Cuma sebatas kantor desa dan paling kantor Kantor camat. kelurahan, kecamatan. Untuk di kota, mungkin kalian tadi sempat lihat di gambar itu di kota mempunyai gedung-gedung pencakar langit bahasanya, atau gedung-gedung yang pemerintahan yang berpusat di daerah perkotaan. Kita contohkan langsung misalnya di daerah Palembang. Iya, Pak. Kita tahu Palembang merupakan ibu kota provinsi kita ya. Pak. Iya. Iya, Pak. Iya. Di Palembang sudah sangat lengkap. Itu semua gedung pemerintahan mulai dari A sampai Z sudah lengkap. Contohnya misalnya kantor gubernur. Kantor gubernur nggak ada di kecamatan kita, nah ya? Iya, nggak ada, Pak. Iya, Pak. Ada di wilayah Di Palembang, Pak. Begitupun misalnya di bidang kesehatan. Kesehatan di kita ada belum rumah sakit di kecamatan kita? Belum ada, Pak. Kalau di Palembang banyak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Banyak. Iya. Di Palembang sekarang sedang digala-galakannya bangun rumah sakit itu luar biasa, kalau tidak salah 15-an lebih. Itu bukan masalah banyak orang yang sakit, tapi tingkat pelayanan kesehatan yang semakin Meningkat, Pak. meningkat. Jadi terus yang kedua coba enggak putus. Masih, Ya, masih, Pak. Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Selanjutnya ada Iya. maaf tadi sinyal Bapak terputus. Oke, selanjutnya ada sarana olahraga. Di kota itu sarana olahraga. Contohnya ada penapaan terakhir olahraganya? Asian Games. Asian Games, Pak. Asian Games, Pak. Ya. Asian Games.
Oke, Asian Games. Jadi Asian Games-nya bukan dilaksanakan di kecamatan Bukan, ya? Bukan Pak, di Palembang Pak. Di kota Palembang dan kota ibu kota Jakarta. Jakarta Pak. Itu menunjukkan bahwa di kota fasilitas atau sarana olahraganya sangat mendukung. Sangat baik juga. Memadai. Yang kedua ada mempunyai alun-alun untuk santai. Terus yang keempat, tolong Ana Sulastri, apa itu? Keempat, Mempunyai kompleks harian untuk masyarakat ekonomi rendah, sedang, dan elit, Pak. iya. Tadi mempunyai kelas ekonominya atau kasta ekonominya sudah sangat jelas, bukan seperti di kita. Di kita, kalau di desa tempat tinggal kita kemarin sempat dibahas, kelas kastanya itu sama. Kalau di kota itu agak beda, nak. Jadi kalau perumahan ada, tadi sudah disebutkan oleh teman kita Ana, ada perumahan misalnya atau hunian di kelas ekonomi rendah, perumahan biasa, sedang, dan yang elit. Kalau nanti kita ada rezeki, kita mungkin bisa lihat sekarang ada perumahan-perumahan elit di Palembang yang sudah dibangun, contohnya misalnya Poligon, ada dan yang lain-lain ya. Jadi kasta ekonominya atau perbedaan kastanya sudah sangat jelas. Baik Pak. Iya, itu. Terus di sini ada ciri masyarakat kota. Oke, ciri masyarakat kota. Ciri masyarakat kota. Hubungan sosial, yakni ikatan hubungan sosial masyarakatnya lemah. Beda ya, berhubungan, maaf. Kalau kemarin, kalau di desa hubungannya sangat Sangat erat. sangat kuat, nak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, berbanding terbalik dengan yang ada di kota, hubungan sosialnya sangat lemah. Kalau bahasa kerennya lu gue. Iya. Iya Pak. Beda dengan di kita ya. Iya, Pak, beda. Kalau di Iya, Pak, beda. kalau di desa misalnya ada yang kalau contohnya Ricardo lewat, ada orang tua lewat, oh masih nundukkan kepala atau menyapa. Itu berbanding terbalik dengan yang ada di kota. Di kota mungkin dia lebih ke aktivitasnya masing-masing, lebih cuek ya, bukan kita merendahkan, bukan, ini ada ciri-ciri. Jadi mereka punya kesibukan masing-masing yang karena kecuekannya karena kesibukan masing-masing dan karena jumlah penduduknya yang sudah sangat Banyak. padat dan iya benar, padat penduduk. Jadi interaksinya tidak seluruhnya melakukan interaksi. Coba nomor selanjutnya Lilis Karlina. Norma agama cenderung enggak terlalu ketat, Pak. Oke, norma agama agak longgar bahasa kita ya. Iya, Pak. benar. Nah, iya, tadi kalau di kita contohkan saja misalnya hari Jumat, pastinya si Muslihan dan Ricardo itu jam 11 sudah stay di masjid ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jam setengah 12 itu sudah jalanan sudah sepi ya. Iya. Iya Pak. Iya benar. Lain halnya dengan yang ada di kota mereka agak longgar. Jadi kalau Jumat bukan merendahkan yang lain, bukan mereka mungkin tidak mau ibadah karena di kota Mereka sibuk kerja, Pak. iya salah satunya. Dan juga di kota mayoritas agamanya Berbeda. bermacam-macam. Jadi ya mungkin salah satunya karena itu. Jadi mereka karena agamanya kalau di kita itu agamanya 100% Muslim ya. Iya, Pak. Iya, jadi kalau Jumat itu jalanan kita sepi. Kalau di kota mereka walaupun mayoritas Muslim tapi kebanyakan juga ada agama yang lain. Jadi agama. Terus juga dari segi pakaian. Kalau di kita misalnya si Nakmatun jalan-jalan celana pendek kan malu ya pasti di Iya Pak. Malu. ya, kalau contohnya si Rika, kalau Rika keluar malam kan nggak pernah Rika, apa sering Rika? Nggak pernah, Pak. Nah, nggak pernah. Beda halnya dengan di kota, kalau keluar malam itu sangat biasa ya. Oke, bisa disebutkan kembali selanjutnya coba dibantu Novita ini. Individualis dan cenderung egois. Individualis dan cenderung egois. Egois. Individualis cenderung Egois Pak.
Kalau individualis pasti Muslihan dan Ricardo sudah sangat paham ya individualis itu. Apa misalnya arti individualis? Dia bahasa Mementingkan diri sendiri, Pak. mementingkan diri sendiri ya. Egois. Oke, selanjutnya pandangan hidup lebih rasional daripada masyarakat desa. Rasional maksudnya di sini lebih nyata, lebih yang dimasukkan di akal. Bapak contohkan misalnya, kalaupun di kita, misalnya aktivitas di desa seluruhnya kalau sudah sore, jam 4 atau lebih, kita aktivitasnya semuanya dihentikan, Nak, ya? Iya, Pak. Beda halnya dengan di masyarakat di kota. Karena kita memegang teguh kalau malam itu untuk istirahat dan nggak boleh kalau kita masih memandang kalimat amali. Kalau di kota tidak lagi, Nak, ya? Iya, Pak. Realistis, lebih rasional, lebih nyata. Lebih realistis atau lebih rasional, lebih nyata. Nah, suara Pak agak delay, ya? Yang apa ya? Yang Lana, tadi sudah kita bahas, tadi sempat disebutkan oleh Francisco pengertian kota dan sempat kita bahas secara bersama-sama pengertian dari ciri-ciri dari kota. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, selanjutnya Bapak akan menjadikan kelompok belajar yang mana nanti kalian akan Bapak instruksikan untuk diskusi, untuk menjawab soal yang ada di LKPD yang Bapak nanti akan kirim. Baiklah, Pak. Baik, Pak. Bapak akan membagi kalian dalam dua kelompok. Yang pertama kelompok 1 ya. Iya, Pak. Itu kelompok 1 Muslihan, Ina Opi Aprina, terus Lilis Karlina, Nopita Sari, dan Ana Sulastri. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Cukup 5 orang ya. Iya, Pak. Untuk kelompok 2 ada Nakmatun Padilla, Siti Hanifah, Rika Andriani, Yuslini, dan Ricardo Francisco. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi, silakan mengelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Iya, Pak. Baik. Oke. Sudah, Nak, ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sebentar lagi Bapak akan menayangkan video pembelajaran. Jadi kalian memperhatikan videonya atau mengamati videonya berdasarkan bersama teman-temannya di kelompok masing-masing ya. Baik, Pak. Sebelum Bapak membagikan atau menayangkan videonya, Bapak akan mengirimkan LKPD di grup WhatsApp kalian. Baik, Pak. Baik, Pak. Apakah sudah masuk LKPD-nya, Nak? Belum, Pak. Sudah. Oke. Nantinya agak delay ya. Iya, Pak. Ya, satu lagi. LKPD-nya sudah benar ya, LKPD-nya yang masuk ya? Ya. Sudah masuk, ya, Pak. Assalamualaikum Pak Wi. Terus kita nanti Bapak juga akan bahan ajar sebagai bahan musik kalian. Seperti biasa Bapak ngirimnya di bawah LKPD tadi ya. Coba dicek di Iya, Pak. WhatsApp-nya. Sudah ada, Pak. Sudah masuk, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah masuk, Pak. Sudah masuk. Bapak akan menayangkan video pembelajaran sebagai bahan diskusi kalian. Baik, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Makanya sinyal ini tidak begitu baik. Oke. Belum muncul nggak ya? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum muncul.
Sudah ya? Sudah muncul, Ya, Pak. sudah Pak Dul. Silakan kalian perhatikan video pembelajarannya sambil di LKPD tadi ada dua yang harus kalian jawab ya. Ada dua LKPD, yang satu untuk diskusi kelompok dan satu untuk tugas individu. Iya, Pak. Ya, baik Pak. Bapak sekalian yang pasar tadi ya. Benar, Pak. Benar, Pak. Ya, jadi sebelum Bapak ayangkan, coba siapa yang mau jadi ketua kelompok Saya, 1 Pak. 2? Oke, kelompok 1 ini Muslihan ya ketuanya ya. Iya, Pak. Iya, Bapak catat Muslihan ketua kelompok 1 dan untuk kelompok 2 siapa ketua kelompoknya? Oke, Nakmatul Fadila ya. Oke. Jadi ketua kelompoknya tolong koordinir teman-temannya. Jangan sampai tidak ada yang mengerjakan LKPD karena ada dua tugas. Untuk diskusi itu harus mengerjakan semua dan secara berkelompok ya. Oke? Ya, Pak. Karena pembelajaran kita kali ini Bapak menilainya dalam 3 tahapan. Yang pertama penilaian sikap. Yang Bapak nilainya dari awal sampai kita akhir pembelajaran nanti. Jadi jangan main-main ya. Jadi akan memperolehkan. Baik, Pak. Untuk yang kedua, penilaian pengetahuan. Iya, Pak. Iya, pengetahuannya Bapak nilai dari hasil LKPD kalian dan tugas nanti yang akan Bapak berikan di akhir pembelajaran. Baik, Baik, Pak. Pak. Oke, dan yang terakhir ada penilaian keterampilan yang Bapak akan nilai kalian dalam berdiskusi dan dalam menampilkan hasil diskusi kalian atau presentasi kelompok nanti. Iya, Pak. Baiklah, Bapak akan coba kalian perhatikan videonya. Baik, Pak. Sambil mengerjakan LKPD-nya, Nak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Memang agak delay. Sudah ada belum ada suara ya? Belum ada Belum suara, ada, Pak. Belum ada suara, Pak. Apakah sudah, Pak? Nah? Sudah ada, Pak. Sudah ada, Pak. Sudah ada, Pak. Perhatikan ya, jangan sampai ada yang main-main. Silakan. Baik, Pak. Perhatikan ya, jangan sampai ada yang main-main. Iya, Pak. Karena Bapak mendengar. Perhatikan. Kawasan perkotaan kota berdasarkan jumlah penduduk itu dibagi menjadi 5 wilayah. Yang pertama adalah kota kecil. Untuk kota kecil, jumlah penduduk yang ada di kawasan kota ini berkisar dari 50.000 sampai 100.000 jiwa penduduk. Kriteria ini didominasi oleh fungsi ekonomi. Fungsi ekonominya berupa perdagangan. Perdagangan yang ada di kota kecil ini masih dalam lingkup kecamatan atau dan sehingga di kota ini masih kita lihat ada pasar harian atau pasar agen di beberapa wilayah. Untuk yang kedua, untuk kawasan perkotaan sedang, jumlah penduduknya berkisar dari 100.000 penduduk sampai 500.000 penduduk. Kalau di kota kecil cakupannya berupa kecamatan, di kota sedang cakupannya sudah mulai mengarah ke wilayah yang lebih besar, yaitu antar kabupaten. Contohnya apa? Adanya kantor cabang. Baik itu kantor cabang di bidang perbankan, pendidikan, ataupun fasilitas transportasi. Yang ketiga adalah kawasan kota besar. Untuk kawasan kota besar, kriteria berkisar dari 500.000 sampai 1 juta jiwa. Untuk dominasi fungsi kegiatan ekonominya berupa jasa, perdagangan, dan di sini besar sudah mulai mengarah ke industri.
Tadi prosesnya nilainya lumayan, tapi berarti ada Rika, Lilis, dan Ana tadi sudah lumayan mendapatkan nilai yang bagus, berarti di rumah sudah membaca walaupun nilainya belum sampai di titik. Sudah Iya, Pak. kita melakukan tadi ya minimum. Tadi sudah kita melakukan post test. Bapak nggak bisa side screen ini. Oke. Adapun ini Bapak dari tadi coba side screen tapi nggak bisa untuk menayangkan PowerPoint Bapak. Saya coba sekali lagi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Wilayah cakupannya kalau di Indonesia sudah juga ada kantor cabang di masing-masing wilayah kota besar. Kantor cabangnya lebih besar daripada kota sedang. Yang keempat adalah kota metropolitan. Untuk kota metropolitan ditetapkan bahwa kriteria penduduk yang tinggal di kota ini berkisar dari 1 juta dan dari jumlah penduduk maka akan membentuk satu kawasan perkotaan yang nantinya akan berinteraksi dengan wilayah lain atau kota lain. Fasilitas contohnya apa? Masih dalam bidang Ya. Untuk pengisian LPD-nya tidak ada masalah, Nak, ya? Jadi, ya LPD-nya ada dulu. itu bisa tanah biasa dan dibantu adanya kota satelit di sekitar kota Metropolis. Lingkungan kota sudah sehingga adanya kawasan dan ditandai sering terjadinya kemacetan di wilayah metropolis. Yang keenam adalah tahap metropolis. Tahap metropolis Ya, masih. Pak. Baiklah, anak-anak. Iya, tadi sudah videonya, Kak. Untuk video pembelajarannya tadi Bapak sudah kirim di grup WhatsApp kelas kita. Demikian. Iya, Pak. Ya, jadi kalaupun ada yang jelas, ada yang lewat, silakan diulang kembali di grup kelas, Pak. Ya, Bapak. Oke, Pak. Berikan waktu dulu untuk menyelesaikannya dan setelah itu kalian akan secara bergantian presentasi kelompok 1 dan 2 ya. Iya, Pak. Silakan. Iya, Kalau Pak. sudah ada yang selesai mengisi LKPD-nya untuk mempresentasikan hasilnya di depan teman-temannya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ada kelompok yang sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ada kelompok yang sudah? Pak. Sudah, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Iya, Pak. Kelompok Apa? Sudah. Oke, kelompok yang lain ingin menampilkan dulu atau ingin presentasi yang pertama? Kelompok 2. Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nama Fadila selaku moderator dari kelompok 2. Di sini beranggotakan Yuslini, Siti Anita, Rika Andriani, dan Ricardo Francisco Sawa. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk di Indonesia. Dan penjelasannya akan disampaikan oleh rekan saya Yuslini. klasifikasi
klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk dibagi menjadi 5, yaitu 1. Megapolitan. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk 1. Megapolitan. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem. Jumlah penduduknya di atas 5 juta orang. Contoh, kota megapolitan adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. 2. Metropolitan. Metropolitan adalah suatu daerah perkotaan yang terdiri dari perkotaan wilayah administratif dan dicirikan oleh adanya konsentrasi yang sangat tinggi dalam hal penduduk dan berbagai kegiatan industri, perdagangan, perbankan, dan lainnya. Jumlah penduduk kota metropolitan adalah antara 1 sampai 5 juta orang. Contoh kota metropolitan adalah Surabaya, Medan, dan Bandung. 3. Kota besar. Kota besar adalah ibu kota dari masing-masing provinsi. Jumlah penduduknya antara 500.000 sampai 1 juta orang. Contoh kota besar adalah Makassar, Semarang, Palembang, dan Batam. 4. Kota sedang, yakni kota yang jumlah penduduknya antara 100.000 sampai 500.000 orang. Contoh kota sedang adalah Dumai, Kediri, dan Palangkaraya. 5. Kota kecil. Kota kecil adalah tempat hidup bagi penduduk perkotaan, karena separuh dari penduduk perkotaan di seluruh dunia bertempat tinggal di kota-kota kecil ini. Jumlah penduduk kota kecil adalah antara 20.000 sampai 100.000 orang. Contoh kota-kota kecil adalah Cirebon, Pasuruan, Madiun, Blitar, Bukit Tinggi, dan Padang Panjang. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada rekan saya Yuslini. Mungkin dari penjelasan tadi ada yang kurang jelas. Dari kelompok lain ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan pada kelompok 1. Kelompok 1, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Sastri, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah perkembangan kota berdasarkan jumlah penduduk hanya dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian saja? Oke, baik. Terima kasih kepada Anda Sulastri. Dan jawabannya akan dibacakan oleh saudari saya, Siti Hanifah. Icek-iceknya udah amat berarti. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ana Sulastri. Pertanyaannya tadi adalah, apakah perkembangan kota berdasarkan jumlah penduduk hanya dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian? Di sini kami menjawab tidak, karena perkembangan desa berdasarkan perkembangan kota berdasarkan jumlah penduduk tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian saja, melainkan juga dipengaruhi oleh migrasi masuk dan migrasi keluar. Oke, untuk Ana Sulastri, apakah penjelasannya cukup jelas? Baik, terima kasih. Maka saya sudah jelas. Oke, untuk yang lain, bila masih ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, kami akhiri dengan mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Hasil presentasi yang sangat bagus. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya, kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-temannya tadi. Tadi sudah presentasi kelompok 2 ya? Iya, untuk Pak. Selanjutnya silakan kelompok 1. Tadi diketuai oleh Muslihan ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari selaku moderator dari kelompok 1 yang beranggotakan Muslihan, Lilis Karlina, Ina Opi, dan Ana Sulastri. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi klasifikasi kota berdasarkan fungsi yang akan disampaikan oleh Muslihan. Baiklah, bikin screen Pak. Ya, baiklah, berdasarkan fungsinya, kota dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu 1. Kota pusat produksi, yaitu kota sebagai tempat persediaan bahan mentah, barang setengah jadi maupun barang jadi. Contoh kota: Surabaya, Gresik, dan Kota. 2. Kota pusat hiburan, yaitu kota sebagai tempat pariwisata yang biasa dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun masyarakat non-lokal. 3. Kota pusat kebudayaan, yaitu kota sebagai pusat keagamaan dan kebudayaan masyarakat. 4. Kota sebagai pusat pemerintahan, yaitu kota sebagai pusat administrasi negara dan sebagai ibu kota negara. 5. Kota sebagai pusat perdagangan, yaitu kota sebagai pusat terjadinya jual beli antara masyarakat lokal maupun asing, yang biasanya memiliki perubahan dan infrastruktur transportasi darat sebagai penghubungnya. Oke, terima kasih kepada Muslihan. Baiklah, itu saja hasil diskusi kelompok kami. Jika kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Tidak ada, sudah jelas. Tidak ada, jelas. Oke. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kami akhiri diskusi ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih yang sangat bagus. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, demikianlah tadi hasil diskusi kelompok 2 dan yang kedua kelompok 1 untuk materi kita pada pembelajaran pagi hari ini tentang kota. Tadi telah dipaparkan oleh kelompok 1 dan kedua. Sempat juga ada yang menanya, dan sekali lagi Bapak menanyakan kepada kalian, apakah pada pembelajaran kali ini masih ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan? Silakan sebelum Bapak menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, berarti sudah cukup jelas ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, baiklah anak, kalau sudah cukup jelas, apakah dari kalian ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya. Silakan Siti Hanifah untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada materi kota hari ini. Baik, Pak. Di sini menurut saya dapat kita simpulkan bahwa kota dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu kota berdasarkan fungsinya dan kota berdasarkan jumlah penduduknya, di mana klasifikasi kota berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 5, di antaranya 1. Kota pusat produksi, 2. Kota pusat hiburan, 3. Kota pusat kebudayaan, 4. Kota pusat pemerintah, dan yang terakhir adalah kota pusat perdagangan. Iya, benar sekali. Terima kasih Siti Hanifah. Apakah dari kalian ada yang ingin menambahkan kesimpulan dari teman kalian tadi? Saya, Pak. Pak.
Iya, silakan. Lina. Baik Pak, kalau menurut saya kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kota dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu klasifikasi kota berdasarkan fungsinya di Indonesia, kemudian yang kedua klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk. Yang dibagi menjadi 5, yaitu megapolitan, metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil, Pak. Iya, benar sekali. Tadi Ina Opiaprina dan Siti Hanifah telah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi yang kita pelajari pagi ini adalah temanya tentang kota, dan kota dibagi menjadi berdasarkan dua klasifikasi, yaitu berdasarkan jumlah penduduk dan Kota. berdasarkan fungsinya. Fungsi. Baiklah anak-anak, tadi sudah disimpulkan oleh kedua teman kalian, dan untuk selanjutnya tolong dikumpulkan LKPD baik itu individu dan LKPD kelompok diskusinya tadi. Siapa? Baik, Pak. Dikumpulnya lewat grup WhatsApp kita aja ya, seperti yang Bapak kirimkan tadi. Jadi ada dua LKPD yang harus kalian kumpulkan. Silakan Bapak kumpulkan. Bapak kasih waktu 1 menit. Siapa? Baik, Pak. Ini sudah masuk ya? Tiga. Siapa? Silakan. Tim ya. Pak. Kalau sudah, ini sudah ada LKPD ya. Iya, Pak. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini itu menyenangkan. Iya, Pak. Ya, menyenangkan Pak. Jadi kalau kita sudah menang, mungkin bisa kita refleksikan di kemudian hari. Dan selanjutnya adakah dari kalian yang ingin merefleksikan pembelajaran kita tentang materi kita pagi hari ini, yaitu tentang kota? Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Oke, silakan. Menurut saya pembelajaran pada hari ini sangat baik, Pak, karena kami dituntut untuk aktif pembelajaran sehingga dapat memahami materi dengan Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan atau merefleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada, Pak. Ada Pak, ada. Oke. Oke. Silakan Novita, Novi. Kalau menurut saya, pembelajaran yang kita lakukan lebih terarah, Pak. Sehingga lebih mudah untuk memahami materi, hanya saja kita belum terbiasa untuk berdiskusi. Oke, terima kasih untuk Rika dan Nabi masukannya. Jadi kebutuhannya insya Allah kita pelajarannya mungkin diperbanyak lagi metode Iya, diskusi Pak. seperti ini. Iya, Pak. Ya, anak-anak, tadi kita lakukan tes dan baiklah anak-anak, Bapak akan melakukan post test. Di awal tadi kita sudah kita tes, dan untuk di akhir pembelajaran Bapak akan mengadakan post test. Semoga ada perubahan dan melihat apakah pembelajaran pada hari ini kalian mengerti atau memahami apa yang kita pelajari. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya Pak, baik Pak. Ya, Bapak akan mengirim link quiz di WhatsApp kelas. Baik, Pak. Iya, Pak. Bentar ya, saya kirim ya. Sudah? Sudah masuk anak? Belum ada Pak. Ini ya. Ini sudah kirimnya lewat
WhatsApp ya. Iya, Pak. Silakan join di link quizesnya yang sudah masuk, sudah bisa login di link quizzes Bapak bisa. Iya, Pak. Ini ada 2 orang yang join, silakan gabung lagi. Sudah anak-anak ya? Iya Pak. Sudah Pak. Oke. Ini bisa kalian lihat sendiri dipimpin oleh Serika, Lilis, Ina Opi, Rafika, dan Lihat. Sudah Pak. Sudah cukup ya? Terima kasih, nilainya sudah sangat baik, bahkan nilai terendah tadi Bapak lihat ada Novita itu bahkan di angka 85 dan Rika tadi bahkan hampir. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah KKM atau berarti kalian sudah cukup atau sangat mengerti ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Baiklah. Untuk selanjutnya Bapak akan mengirimkan tugas di rumah ya, di Google Classroom. Pak, baik, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Baik, Jawab Pak. sampai pukul 14 ya, Bapak sebutkan sampai pukul 14. Jadi jangan sampai terlambat. Soalnya ada cuma 4 soal lain. Iya, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu dicek langsung, nanti langsung dicek di Google Classroom ya. Iya, Pak. Baik. Baik, Pak. Baiklah, mungkin itu saja materi pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang berkaitan dengan desa dan kota, yaitu interaksi desa dan kota. Baik, Pak. Iya, baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Jadi materinya interaksi desa dan kota. Silakan buka kembali buku cetak dan referensi lainnya di rumah ya. Baik, Pak. Baik, Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi pembelajaran kita minggu depan bisa lebih aktif lagi. Siapa? Iya, Pak. Pak. Itu saja ya, kalau tadi untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk memimpin doa menutup pembelajaran kita pada pertemuan pagi ini. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita menundukkan kepala sambil berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Amin. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran kota kita pada pagi hari ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat di kemudian harinya yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terus saja
Ya anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.